Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan tentang teknik presentasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Teddy Septriadi, Desin Makandela, dan Trisna Hartanti. Untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri, saya akan menyampaikan tentang pengertian presentasi ilmiah. Presentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Sedangkan presentasi ilmiah adalah presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di hadapan khalayak ilmiah. Selanjutnya yaitu cara presentasi ilmiah. Agar presentasi dapat berjalan secara efektif, ada kiat yang perlu diterapkan. Beberapa kiat yang dimaksud diantaranya yaitu 1. Menarik peminat dan perhatian peserta. 2. Mengarahkan perhatian peserta. 3. Mempertahankan minat dan perhatian peserta. 4. Menjaga agar presentasi tetap terfokus pada masalah yang akan dibahas. Dan yang kelima yaitu menjaga etika. Adapun ketiga tata cara presentasi ilmiah yaitu yang pertama, penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis juga, baik bahan penuh dalam bentuk makalah maupun bahasan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan disertai dengan ilustrasi yang relevan. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk hal ini, penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menaati etika. Etika berkenaan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang secara moral benar atau berterima. Satu nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika adalah menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada teknik dalam melakukan presentasi ilmiah. Ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama ada teknik presentasi, yang kedua ada hal-hal penting dalam presentasi, dan yang terakhir ada unsur-unsur presentasi. Mari kita bahas yang pertama mengenai teknik presentasi. Teknik presentasi merupakan suatu elemen penting dalam melakukan presentasi. Mengapa? Karena teknik presentasi ditafsirkan dalam bermacam-macam penafsiran. Nah, untuk presentasi di bidang karya ilmiah, misalkan disampaikan dengan cara mendemonstrasikan hasil karya tersebut sehingga dipahami oleh audiens. Akan tetapi akhirnya berhasil disepakati bahwa bahasan tentang teknik atau cara penyajian presentasi itu sendiri menggunakan media interaktif. Nah, itu adalah cara seseorang menyajikan penjelasan terhadap data, uraian proses, maupun pembelajaran, baik disajikan di muka audiens dengan bantuan alat peraga berupa slideshow, program aplikasi yang menyajikan informasi interaktif yang dapat diakses secara personal, maupun presentasi dalam bentuk cetakan yang dibagikan kepada semua penerima informasi. Nah, untuk melakukan presentasi ilmiah yang menarik sangatlah penting, apalagi dalam era teknologi informasi saat ini. Presentasi ilmiah dengan multimedia sudah merupakan kebutuhan karena beberapa alasan, yaitu presentasi akan lebih menarik, penyaji dapat menghemat waktu, peserta langsung dapat mengcopy file presentasi jika diperlukan. Biasanya itu dilakukan setelah beres melakukan presentasi. Dan yang terakhir, bahan presentasi dapat dibuat secara ringkas. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyiapkan presentasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menyiapkan bahan presentasi yaitu yang pertama, tentukan butir-butir terpenting yang akan dibahas. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian koheren dan kohesif. Yang ketiga, kerangka pikir perlu diungkapkan dan disajikan dalam bentuk diagram atau bagian alir untuk menunjukkan alur penalarannya. Keempat, tuliskan semua dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf dan gambar yang memadai, artinya dapat dilihat dan dapat dibaca oleh audiens. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok, perhatikan kontras warna. Keenam, penayangan uji coba untuk memastikan bahwa semua bahan slide terbaca oleh seluruh peserta yang berada dalam ruangan. Yang pertama, presentasi melalui slideshow menggunakan PowerPoint. Tujuannya agar topik bahasan lebih terfokus dan terarah. Secara umum, tujuan ini
ditekankan untuk memberikan panduan lebih jelas pada bagaimana mempersiapkan materi presentasi, cara teknik penyajian dalam bentuk slideshow, serta beberapa saran teknis mempersiapkan slideshow dengan fasilitas yang ada pada PowerPoint agar mudah dan diperoleh dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada penyajian informasi. Penyajian informasi biasa disebut presenter. Ini adalah orang yang penting dalam sebuah presentasi karena penyajian informasi yang akan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada materi presentasi. Materi presentasi harus dibuat dengan jelas dan berbobot sehingga dapat menjadi materi yang berguna untuk pendengar atau audiens. Selanjutnya ada slideshow itu sendiri. Nah, bagaimana sebuah slideshow mampu memegang peranan dalam sebuah presentasi? Mungkin istilah topik yang ingin disampaikan dalam hal yang perlu dipahami dalam presentasi ilmiah. Slideshow bisa berdiri sendiri dalam satu stand pameran atau sarana iklan maupun informasi di tempat-tempat umum. Di sini jelas kekuatan daya tarik terhadap slideshow itu sendiri untuk membuat audiens menjadi tertarik untuk memperhatikan sebuah presentasi. Selanjutnya ada audiens. Audiens hadirin atau penonton yang memperhatikan sebuah presentasi. Selanjutnya saya Trisna akan menjelaskan unsur-unsur presentasi. Yang pertama, presenternya yaitu orang yang menyampaikan presentasi secara langsung di depan audiens. Kedua, materi yang disampaikan yaitu bahan yang ingin dikomunikasikan dengan audiens sasarannya. Ketiga, sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan presentasi. Keempat, audiens yang dijadikan sasaran sebagai penerima informasi. Sekian dan terima kasih.